di sini dan sekarang. Lalu karakteristik yang kedua adalah bersifat reflektif. Artinya penelitian ini atau PTK ini memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Makanya kenapa harus diawali dengan refleksi terlebih dahulu gitu ya, untuk memulai penelitian ini. Yang karakteristik yang ketiga ini adalah bersifat kolaboratif. Artinya usaha perbaikan proses dan hasil ini, hasil pembelajaran ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi harus berkolaborasi dengan pendidik lainnya. Artinya ada observer di sini, ada teman kita di sini, ada teman yang satu bidang ilmu dengan kita yang nanti akan saling membantu untuk perbaikan proses pembelajaran. Adapun yang menjadi prinsip dasar daripada PTK ini, yang pertama adalah berkelanjutan. Nah, PTK itu adalah upaya yang berkelanjutan secara siklustis ya. Makanya kenapa PTK mengenal istilah siklus gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah integral. Jadi PTK ini merupakan bagian integral dari pembelajaran gitu. Prinsip yang ketiga, prinsipnya ilmiah. Jadi diagnosis masalah ini bersandar pada kejadian nyata atau yang dialami oleh ibu, bapak guru, pendidik di kelas. Yang selanjutnya prinsip dasarnya adalah motivasi, di mana motivasi ini adalah untuk memperbaiki kualitas, harus tumbuh dari dalam. Artinya motivasi ini harus tumbuh dari motivasi intrinsik gitu ya, dari motivasi memperbaiki kualitas pembelajaran itu memang harus tumbuh dari dalam diri pendidik itu sendiri. Lalu lingkupnya, masalah ini tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Nah, ini PTK sendiri itu memang diambil dari atau berangkat dari masalah di dalam pembelajaran dan bukan hasil belajar siswa. Artinya ini adalah masalah-masalah yang dialami pada saat proses ya, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan pembelajaran yang dengan demikian pembelajaran yang inovatif dan berkualitas gitu ya. Ini merupakan dengan asumsi bahwa pembelajaran itu berdampak nantinya kepada hasil belajar yang pada akhirnya ketika ini dilakukan terus-menerus ya, PTK dilakukan berangkat dari masalah yang terjadi pada proses bukan pada hasil, sehingga pembelajaran ini akan semakin inovatif dan berkualitas ketika dilakukan secara terus-menerus. Ini akan meningkatkan atau adanya peningkatan guru ya, khususnya di dalam memecahkan masalah pembelajaran, lalu melaksanakan penelitian, dan peningkatan kepribadian dan keprofesionalannya. Selanjutnya adalah inovasi pembelajaran ya. Kalau melihat slide ini bahwa inovasi pembelajaran itu dimiliki dari ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam pembelajaran ini faktor-faktor apa yang mempengaruhi selain ilmu dan teknologi, artinya pembelajar itu sendiri ya, teori-teori belajar yang mendukung, serta inovasi dan kreativitas, sehingga diperlukan pemutakhiran pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas ini memang diawali dari refleksi awal, ya, artinya ada semacam identifikasi masalah-masalah yang terjadi, ya.
masalah-masalah yang terjadi, kita identifikasi ya, lalu setelah diidentifikasi kita rumuskan permasalahan itu. Setelah kita rumuskan, baru kita membuat satu tujuan atau indikator keberhasilan. Setelah menentukan identifikasi atau menentukan tujuan atau indikator keberhasilan, kita melakukan satu kajian, ya, kajian dari kajian teori, baik itu teori maupun secara empirik. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya kita melakukan hipotesis dan dilanjutkan dengan perencanaan tindakan. Jadi apa saja yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tadi sesuai dengan hipotesis tindakan. Setelah membuat satu perencanaan tindakan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan dan observasi. Ya, lalu setelah pelaksanaan kita analisis datanya. Setelah itu kita menentukan indikator keberhasilan, dan yang terakhir ketika indikator keberhasilan itu tercapai, kita penelitian itu di stop atau dengan dilakukan pemantapan. Dan apabila belum tercapai indikator keberhasilan ini, kita lakukan refleksi kembali, ya, sehingga ketika kita melakukan refleksi kembali, kita balik lagi ke perencanaan tindakan atau kita balik lagi ke awal, ya. Dan dalam penelitian tindakan kelas ini kita mengenal dengan istilah perencanaan, pelaksanaan tindakan, analisis data, dan indikator keberhasilan serta refleksi. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Pak Gilang. Mangga Ibu, mangga. Ini di chat belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Ini meskipun penjelasannya sudah sangat detail. Ya, silakan. Ada 3 partisipan raise hand. Yang mana ya? Saya belum melihat. Sebentar. Gimana ya cara ini? Langsung aja, kalau enggak mute-nya di itu atau ya. Mungkin. Ya. Coba saya buka, nggak bisa ngekliknya Bu. Sama admin kayaknya ya bisa. Saya nggak bisa nge-unmute. Ada yang raise hand tapi nggak bisa diklik unmute-nya. Ini ada dari sebentar, saya baca chatnya. Oh ini Bu, bagaimana cara menentukan gap antara kondisi ideal dengan kondisi yang nyata gitu di lapangan? Dari siapa ini? Dari Suryan Nuloh. Pak Suryan Muloh, ya. Bagaimana cara menentukannya? Jadi begini Pak, ketika kita menemukan permasalahan, ya, kita menemukan masalah itu dan ada kita menemukan satu teori, ya, teori-teori, misalkan teori-teori belajar yang harus dikuasai oleh Ibu dan Bapak, tetapi kita menemukan di lapangan itu tidak sesuai dengan teori, ya. Artinya di situ ada gap, gitu. Ada masalah apa yang terjadi di situ. Sehingga kita bisa menentukan gap itu sendiri adalah merupakan masalah, gitu, yang harus diselesaikan dan harus kita cari solusi masalahnya, gitu. Jadi faktanya seperti apa, teorinya seperti apa, ketika fakta itu tidak sesuai dengan teori, disitulah ada gap. Sehingga kita sebut bahwa gap itu adalah merupakan masalah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, siapa tadi Pak? Ya Bu. Terus ada yang nanya lagi tadi Bu, tapi sebetulnya jawabannya tadi juga sama Pak Yadi sudah. Pertanyaannya tuh sama, bisakah melakukan PTK saat berjalan? Mungkin perspektif Bu Yulia seperti apa bisa disampaikan?
PTK secara daring kita melihat misalnya dari motivasi ya, motivasi belajar, dari disiplin gitu ya, itu bisa diangkat dari sebuah penelitian PTK ini. Mungkin ketika kita mengajar itu berapa persen misalnya anak yang masuk tepat waktu gitu ya, atau berapa persen ketika kita melakukan pembelajaran daring ini yang berperan aktif di dalam mengajukan pertanyaan, atau misalnya berapa persen ketika kita mengajar secara daring itu siswa itu merespon gitu ya, merespon secara positif apa yang kita kemukakan, atau misalnya berapa persen siswa yang mampu berkolaborasi gitu dengan teman-temannya gitu ketika kita misalnya memberikan tugas untuk tugas kelompok misalnya gitu. Nah, ketika kita sudah menugaskan kepada mereka untuk tugas kelompok, intinya bahwa mereka mempunyai kemampuan kolaborasi misalnya, tetapi ternyata di pembelajaran misalnya ada kendala gitu, mereka tidak mampu melakukan itu gitu. Jadi apa sebabnya? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Apa yang terjadi? Itu kita gali terus. Apakah misalnya metode atau pendekatan yang kita gunakan tidak tepat gitu ya? Atau seperti apa gitu? Jadi kita cari tahu penyebab-penyebabnya dari pada saat proses belajar mereka itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu, Pak. Ini nyambung, Bu, sama penjelasan Ibu tadi. Mungkin konteksnya lebih ke berapa minimal variabel yang harus diteliti dalam PTK, Bu? Variabelnya gitu. Kalau menurut saya karena PTK ini sangat spesifik ya, yang spesifik sekali dengan kehidupan nyata atau dengan apa yang kita alami pada saat proses di kelas gitu ya. Jadi memang sangat spesifik gitu. Tidak artinya tidak seperti penelitian-penelitian yang harus menggunakan 2 variabel, 1 variabel gitu. Kita tidak mengenal itu. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti membaca lagi tentang teori PTK gitu, karena ini adalah classroom action research, jadi memang sangat spesifik gitu ya, dan terjadi di kelas yang dialami oleh kita, itu yang kita angkat gitu, yang kita teliti gitu. Baik Bu. Ini juga ada pertanyaan menarik. Kalau judul PTK yang semestinya itu seperti apa? Nah kan kalau biasanya saya kalau ngajar di metodologi penelitian tuh biasanya judul di terakhir gitu. Masalahnya judulnya tidak masalah seperti apa, yang penting masalahnya sudah ada kan kalau di metodologi penelitian secara umum. Nah kalau di PTK seperti apa, Bu? Nah, PTK itu memang ada ketentuannya. Jadi judul itu kalau tidak salah nih ya, tidak boleh lebih dari 20 kata. Terus mengandung masalah, mengandung solusi masalah, dan siapa yang bermasalah gitu ya. Jadi prinsipnya itu saja yang dipegang. Jadi apa masalahnya, solusi masalahnya seperti apa, siapa yang bermasalah. Nah, itu yang harus muncul di dalam judul PTK. Oke, baik Bu. Ini ada 2 pertanyaan tapi sebetulnya saling menyambung. Karakteristik PTK itu ada 2, inquiry, refleksi, kolaboratif. Tapi PTK bisakah dilakukan oleh 1 orang tanpa kolaborator? Terus pertanyaan selanjutnya, kalau lagi pandemi ini kolaboratornya daring boleh nggak gitu, Bu? Oke, sebetulnya kan intinya daring atau luring itu sebetulnya bagi saya itu tidak ada pembeda gitu ya. Tapi yang membedakan itu hanya kita mungkin di sini tidak langsung gitu, tidak secara fisik langsung bertemu. Tetapi seperti ini kan kita bertemu, tetapi di ya ruang maya, dalam kelas kita mereka, kita bertemu dengan siswa. Hanya mungkin secara fisik kita tidak bisa meraba, tidak bisa jadi hanya secara fisik saja gitu, tapi artinya tetap kita ada komunikasi di situ, tetap ada satu timbal balik ya, baik itu antara siswa maupun kita sebagai guru ya. Nah,
Yang saya tahu, yang saya alami, bahwa kita sangat membutuhkan di kolaborasi ini penting. Karena kita tidak bisa merefleksi diri sendiri, ya. Kadang-kadang kita ragu untuk mengatakan kelemahan kita. Tetapi kalau kita meminta teman kita untuk menilai sejauh mana kita mengajar, itu akan sangat tergali gitu ya, tergali sehingga kita tahu bahwa kelemahan kita ada di mana, kelebihan kita ada di mana. Nah, sehingga observer ini menurut saya sangat penting gitu. Ini makin banyak pertanyaannya, tapi kayaknya waktunya mau dipolkan jam 2 atau setengah 1 aja, Bu. Padin udah hadir. Ibu Yulia bersedia menjawab lebih banyak pertanyaan? Ada 10 lagi pertanyaan. Atau saya carikan 1 lagi aja? Prof. Din mau masuk jam 14 katanya, Pak. Oke, mangga. Ini soalnya banyak juga pertanyaannya. Kadang-kadang bingung, Bu, kemana mencari masukan model atau teori atau solusi ajaran terkini untuk dijadikan ide pemecahan masalah pada pada PTK. Bagaimana solusinya ya, Bu? Dengan siapa ini yang bertanya, Pak Gilang? Ibu Nunik dari kelihatan, Bu, dari mananya? Ibu Nunik, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Kalau sudah bingung artinya racun yang kita berikan ini sudah masuk ke Ibu. Sehingga Ibu ada reaksi gitu ya. Ada reaksi. Jadi kalau tidak bingung berarti racun yang kita berikan itu tidak ada reaksinya gitu ya. Ini sudah bagus gitu. Bu Nuni merasa bingung itu bagus. Kalau sudah bingung pasti akan mencari obatnya. Kalau sudah mencari obat pasti akan sembuh gitu ya. Artinya dari proses seperti ini tadi untuk PTK ini mulai dari kebingungan sebetulnya. Keresahan diri kita. Pernah nggak Ibu merefleksi diri ketika Ibu misalnya setelah selesai mengajar, kita ini tadi mengajar tuh betul nggak ya? Siswa kita seperti apa ya? Apa mereka apa? Pernahkah Ibu bertanya seperti itu? Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu ya ke dalam diri kita gitu, sejauh ini apa yang sudah kita lakukan, apakah bisa dipahami oleh peserta didik kita atau oleh siswa kita, sangat membantu kita di dalam membuat PTK ini gitu ya. Tetapi tadi memang bekalnya itu Ibu dan Bapak atau peserta pelatihan kali ini memang harus memahami lagi teori-teori belajar, model-model pembelajaran gitu ya, pendekatan, strategi itu memang harus dikuasai lagi atau media gitu ya. Itu digali lagi model-model seperti apa untuk mengatasi masalah seperti apa itu juga harus digali kembali. Media misalnya, media yang seperti apa untuk masalah A, media yang seperti apa untuk masalah B. Itu juga perlu penggalian lagi dari Ibu dan Bapak semua yang ada di sini, baik itu teori-teori belajar gitu ya, mau segi model itu memang harus dikuasai oleh kita sebagai pendidik. Nanti mungkin kalau pada saat Ibu dan Bapak membuat rancangan proposal yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Din, nanti akan kita arahkan gitu. Oh, Bu, maksud Ibu adalah ke sini. Model yang digunakan yang tepat itu adalah ini. Itu kan baru asumsi, Bu. Nanti kita teliti lebih jauh. Apakah betul ini memang tepat untuk mengobati siswa yang sakit panas misalnya gitu. Kalau saya sih dianalogikannya seperti itu. Karena kita itu adalah dokter sebetulnya, Bu, hanya dokter di kelas gitu. Mahasiswa atau siswa kita sebetulnya yang sakit,
Tetapi kita tidak bisa mendiagnosa atau kita belum mereka sakitnya apa, obatnya apa bagi mereka sehingga mereka nanti akan menjadi dan kuat gitu. Itu sih Pak Gilang. Iya, mangga Bu, sangat bagus jawabannya. Makin banyak nih Bu, 12 kayaknya sempat lah sampai jam 2. Jika kita akan membuat PTK untuk meneliti tentang motivasi belajar peserta didik, teori motivasi apa yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai pisau analisis? Nah, ini kan teori motivasi cukup banyak nih Bu. Dari sekian banyak, ada nggak yang Ibu rekomendasikan begitu Bu? Mangga. Sekali lagi tadi apakah betul yang menjadi masalahnya itu adalah motivasi ya. Terus sebetulnya sih bukan yang dicari di sini adalah bukan teori motivasi, tetapi kalau motivasinya rendah misalnya solusinya seperti apa? Apakah karena Ibu dan Bapak menggunakan strategi atau metode atau model yang kurang bervariasi, misalnya di kelas, sehingga motivasinya rendah gitu ya. Dan teori motivasi sendiri ini banyak ya. Nah, tapi Ibu Bapak harus gali apakah motivasi yang rendah itu motivasi ekstrinsiknya atau intrinsiknya gitu. Sehingga kalau misalnya itu ekstrinsik, lebih banyak ke ekstrinsik, artinya faktor luar yang sangat mempengaruhi. Ya, kalau misalnya faktor intrinsik itu faktor dari dalam siswa sendiri gitu, sehingga treatmentnya juga akan berbeda gitu. Itu mungkin. Ya, jadi bukan soal teorinya saja ya Bu ya, tapi kondisi faktualnya ya Bu. Nah, ada kabar katanya, benarkah penilaian unsur utama pembelajaran hanya dihitung 3 tahun, walaupun sesungguhnya sudah lebih dari 3 tahun sejak kenaikan pangkat terakhir? Wah, ini saya nggak hafal nih Bu. Kalau itu mah soal kadaluarsa atau tidaknya ya, atau masih bisa dipakai atau tidak, mungkin nanti itu bisa ditanyakan ke Pak Yadi mungkin ya. Oke, baik. Kalau itu artinya masih bisa dipakai meskipun itu sudah sekian tahun, masih bisa up to date atau tidak gitu ya. Nanti mungkin Pak Yadi yang akan banyak menjelaskan. Baik, saya komdasi nanti. Selanjutnya dalam PTK ada tahapan perencanaan. Bagaimana cara mengelola atau menyusun perencanaan yang baik? Apa hubungannya dengan konsep case study? Nanti itu akan dijelaskan oleh Prof. Din pada saat menyusun proposal ya. Jadi tadi kan setelah kita refleksi apa saja yang memang diasumsikan oleh kita bahwa ini adalah sebetulnya siswa itu merupakan dampak sebetulnya dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi harus bertanya itu pada kita sebagai pengajar gitu. Jadi siswa itu adalah dampak dari kita sebetulnya gitu ya. Kenapa siswa seperti itu? Karena kita gitu. Nanti setelah kita membuat satu diagnosa tadi, baru kita susun perencanaannya seperti apa. Nanti itu akan dijelaskan oleh Prof. Din tahapan-tahapan pada penyusunan aksi, perencanaan, pelaksanaan, tadi mengenal 2 siklus tadi ya, 2 siklus dan minimal 2 kali tindakan, artinya 2 RPP itu gitu kan. Tadi minimal 2 kali tindakan, artinya jangan kurang dari 2 kali tindakan gitu ya. Kalau 3 kali itu akan lebih bagus kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya satu siklus 3 kali tindakan, artinya tindakan itu mau dilakukan di mana, di pertemuan keberapa gitu ya. Itu ibu dan bapak nanti membuat satu perencanaannya atau RPP-nya gitu, rencana perbaikan pembelajaran RPP-nya itu. Baik. Ini ada hubungannya juga Bu dengan jawaban Ibu tadi. Konteksnya masih mirip. Bisakah pada siklus 1 dan siklus 2 pada PTK menggunakan KD yang sama? Mengingat siklus 2 adalah perbaikan refleksi dari siklus pertama. Oke. KD yang di sini maksudnya gimana ya? Saya nggak paham. KD yang tuh. Ini cuma KD yang samanya kayak gimana ya? Karena kalau yang namanya PTK itu tidak
berubah-ubah ya, artinya gini, kan tadi saya analogikan sebagai siswa itu, misalkan gini, siswa itu sakit panas ya. Nah, demam misalnya siswa itu. Nah, demamnya itu karena apa? Kita diagnosa, apakah itu karena virus atau karena bakteri misalnya gitu. Sehingga treatmentnya juga akan berbeda. Kalau misalnya kena virus, itu obatnya seperti ini. Kalau kena bakteri, obatnya seperti ini. Dan kita buat satu formula untuk formula tindakannya. Apakah misalnya kita berikan obatnya itu 3 kali sehari dengan dosis sekian gitu. Nah, itu kita lakukan treatment di awal pada siklus pertama, ternyata demamnya itu memang masih berlangsung gitu, tapi tidak sehebat ketika dia di awal. Nah, kita turunkan dosisnya, tetapi obatnya masih obat yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini solusinya adalah model pembelajaran atau metode pembelajaran, di pertemuan berikutnya itu adalah menggunakan metode yang sama. Gitu. Tidak diganti metodenya, hanya mungkin diperbaiki gitu. Atau misalnya model pembelajarannya di awal kita menggunakan model inquiry based misalnya ya. Nah, ketika kita memperbaiki untuk siklus selanjutnya, perbaiki di sintak yang mana, di tahapan yang mana yang kita perbaiki gitu. Sehingga Bapak lebih tahu gitu nanti untuk langkah proses selanjutnya. Jadi intinya dari awal sampai akhir, baik itu metode, baik itu media, baik itu strategi, sebagai solusi dari masalahnya, itu harus tetap diberikan. Meskipun di beberapa tadi ya diperbaiki setiap kali kita akan melakukan satu perbaikan. Begitu Pak Gilang. Siap, Bang. Ini selanjutnya mungkin 5 pertanyaan lagi lah, Bu. Untuk membuat PTBK biasanya memulai suka bingung untuk mencari masalah yang urgent karena apalagi di situasi pandemi seperti hari ini. Kira-kira bagaimana kita memilah mana yang akan menjadi bahan untuk pembuatan PTBK? BK memang punya karakteristik tersendiri ya. Pak Gilang kan ini S1-nya BK ini psikologi ya. Saya mah Bu. Psikologi. BK ya? Jadi bagian psikologi. Ya, jadi mirip-mirip kan ya. Jadi BK itu memang ini tersendiri ya PTK-nya sehingga ini akan memiliki karakteristik sendiri. Tetapi menurut saya apa yang berhubungan dengan konseling tadi, misalnya kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan menyerahkan tugas gitu, atau kejujuran itu bisa digali dari situ gitu ya. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa, tingkat kejujuran siswa misalnya, atau tingkat kesabaran gitu ya, atau apapun itu bisa digali sehingga dari karakteristik siswa seperti itu yang memang menurut kita bermasalah itu bisa digali oleh kita, terutama oleh guru BK dan diberikan solusinya. Jadi treatment apa sebetulnya yang harus kita lakukan apabila misalnya siswa banyak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu misalnya begitu. Baik Bu. Nah ini pertanyaannya cukup menarik buat saya. Ketika pandemi seperti hari ini, ada nggak justru kelemahan atau kelebihan situasi pandemi ini untuk penelitian PTK gitu? Kalau menurut saya banyak gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Ini bisa digali lebih banyak gitu. Misalkan Ibu menggunakan model pendekatan tadi pada saat pandemi ini misalnya menggunakan pembelajaran daring misalnya ya, sinkronus, asinkronus. Nah, atau misalnya kita menggunakan blended learning gitu, atau dengan menggunakan media misalnya media PPT. PPT-nya misalnya bukan PPT yang sederhana, tetapi PPT yang di-create gitu ya, di-create. Atau misalnya menggunakan podcast gitu, media podcast. Sehingga masalah-masalah terjadi bisa diatasi gitu dengan pembelajaran daring ini. Karena misalnya yang pertama kalau menggunakan podcast itu bisa didengar oleh siswa melalui handphone gitu ya, tidak harus menggunakan Zoom yang menghabiskan pulsa gitu.
Atau misalnya manfaatkanlah media elektronik yang ada dengan smartphone, bagaimana Ibu mengkreativitasi dari kondisi COVID sekarang ini gitu. Jadi kalau menurut saya malah sangat banyak sekali yang bisa digali. Ya, baik Bu. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan tapi satu simpul sebetulnya. Yang pertama, Bu mau nanya kalau referensi teori-teori boleh nggak semuanya diambil dari internet? Nah, pertanyaan keduanya masih soal referensi. Sumber referensi ini ada limitasi tahunnya nggak, 2 atau 5 tahun terakhir untuk konteks tertentu bila memakai sumber yang lebih dari 5 tahun. Kan kalau di kampus biasanya minimal maksimal 5 tahun ya Bu ya. Boleh menggunakan teori, harusnya terkini gitu yang tahun 2020. Bagaimana untuk konteks PTK ini Bu? Ya, sebaiknya untuk sumber itu, referensi itu untuk yang di internet itu adalah sumber pendukung ya, sumber utamanya tetap buku, e-book boleh gitu ya. Nah, untuk tahun terbaru dan terkini atau memang kalau menurut saya kalau buku babon itu boleh Pak Gilang, tidak harus terkini ya, seperti untuk yang kemis yang aslinya itu kan tahun lama gitu ya, teori-teori belajar juga misalnya John Dewey itu teori lama gitu, jadi itu bisa kita gunakan karena itu adalah teori-teori babon gitu ya, itu Pak Gilang. Baik Bu, jadi sebetulnya boleh ya dari internet tapi diutamakan dari buku ya Bu ya? Ya, jadi tidak semua dari internet, apalagi dari blog itu jangan sekali ya, karena dari sisi ilmiahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, blog atau Wikipedia juga sebetulnya karena portal bebas tidak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Iya. Ya, apakah boleh kita membuat PTK hanya dari dari sudut media pembelajaran saja, atau harus model pembelajaran dan media sekaligus untuk menjawab permasalahan cara belajar siswa? Tadi sekali lagi saya katakan masalahnya apa dulu, ya dia sakit apa dulu gitu, jangan menentukan obatnya dulu gitu, kita diagnosa dulu kenapa dia bisa seperti itu gitu, jangan-jangan kita juga salah menentukan solusi gitu ya, makanya harus betul-betul diidentifikasi masalahnya sendiri itu seperti apa gitu, sehingga setelah kita identifikasi, oh sebetulnya obatnya itu adalah media ini, karena media yang saya gunakan misalnya masih sifatnya sangat konvensional misalnya, sehingga pemahaman peserta didik kita ini sangat rendah gitu. Baik Bu. Jadi ujung tombaknya harus dilihat dulu masalah utamanya ya Bu. Tidak berangkat dari obatnya apa. Ada obat di rumahnya apa, dikasih aja ke anak, nanti malah jadi masalah. Jadi step malah bukan sembuh, malah kejang misalnya, malah kejang-kejang karena memang salah memberikan obat sehingga kita menjadi malpraktek di situ. Iya betul. Jadi Bapak Ibu tolong cara berpikirnya berangkat dari masalah, kemudian dari masalah itu treatment apa yang cocok dengan peserta didik begitu. Nah ini terakhir mungkin Bu, untuk judul bab 2 ini teknis banget. Yang benar itu kajian atau landasan teori atau langsung materi yang akan dibahasnya, misalkan model belajar prestasi. Nah ini kan kalau dalam penelitian di kampus biasanya bab 2 tuh landasan teori gitu. Nah kalau di PTK seperti apa Bu? Ini teknis sekali. Ya, sebetulnya untuk teori nanti di dalam format proposal mungkin ya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Prof. Din. Tapi yang saya tahu, yang saya pahami untuk bab 2 ini memang penting ya sebagai landasan teori ya, sehingga kita meneliti itu beranjak dari tidak common sense gitu ya, tidak hanya berasumsi tetapi berdasarkan teori, sehingga teori PTK-nya harus muncul, teori tentang metodenya harus muncul, teori tentang medianya juga harus ada gitu, sehingga pada saat kita memberikan pembahasan, berdiskusi tentang hasil itu berdasarkan teori gitu. Begitu Pak.
Baik Bu. Mungkin terakhir Bu, ini dari saya sebetulnya. Jadi sebetulnya best practice-nya tuh seperti apa untuk melakukan proses ini? Tadi kan sebetulnya sudah berkali-kali Ibu bilang soal masalah dan lain-lain, untuk menyemangati juga buat guru-guru yang mengikuti pelatihan ini. Tadi kan kalau dilihat justru pandemi ini membuka banyak jalur dan lebih memudahkan sebetulnya ya Bu. Nah mungkin untuk sebagai closing best practice-nya seperti apa gitu Bu, biar makin semangat nih habis ini langsung melakukan penelitian begitu Bu. Ya, ya seperti tadi, lakukan refleksi gitu ya. Kita berulang-ulang itu merefleksi diri kita sejauh ini apa yang sudah kita lakukan gitu dalam pembelajaran gitu ya. Kita merenung istilahnya ya. Merenung di sini adalah bukan merenung melamun percuma gitu ya, artinya ada sesuatu yang menjadi keresahan kita, kenapa misalnya terjadi seperti ini gitu ya. Ketika kita mengajar misalnya boro-boro misalnya siswa itu mau menatap kita gitu atau melihat kita gitu, apa ya yang saya salah gitu, apa yang ada dalam diri saya yang sehingga menimbulkan siswa kita tidak termotivasi gitu ya. Nah, keresahan itu yang harus muncul dari ibu dan bapak. Tanpa keresahan itu tidak akan mampu memunculkan atau menganalisis masalah itu sendiri gitu. Lalu setelah itu kan tahapannya tadi identifikasi gitu ya. Sepertinya ini yang krusial, ini gitu ya. Jadi memang ada banyak masalah, tetapi ibu dan bapak juga harus memilah mana yang memang lebih urgent gitu ya. Sehingga intinya memang adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa kita gitu. Nah, itu mungkin yang best practice yang mungkin bisa saya berikan, tetapi yang lebih utama hanya 3 hal gitu bagi ibu dan bapak atau para hadirin semua yang ada di sini, ibu dan bapak guru yang saya sangat hormati gitu ya. Hanya 3 sebetulnya di dalam penulisan PTK ini, Pak Gilang. Hanya 3 hal, Pak Gilang. Iya Bu. Siap. Kira-kira yang satu apa? Masalah. Bukan. Untuk memulai PTK ini bisa di-mute semuanya? Bisa, kira-kira apa nih? Niat yang kuat. Oh, niat yang kuat katanya. Terus apa lagi? Kemauan. Iya, Bu. Kemauan. Terus apa lagi? Apa? Konsisten. Motivasi, konsisten. Terus apa lagi? Eksekusinya, Bu. Eksekusinya, kata Bu Susan. Apa lagi? Mau berkolaborasi. Menulis. Bagi saya hanya 3. 3. Atau Bu naon we Bu? Satu menulis, 2 menulis, 3 menulis. Iya, jadi kuncinya menulis sebetulnya ya Bu ya. Menulis dan membaca. Iya, semakin banyak membaca maka tulisannya akan semakin berkualitas sebetulnya. Baik. Begitu ya. Nino Tuhan. Baik Ibu, Bapak. Itu nanti gelas yang makasih Bapak kemarin. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin Bu Yulia, sudah selesai apa ada tambahan lagi Bu? Sebenarnya sudah ya. Prof Din coba dihubungi dulu. Prof Din. Prof Din sudah ada Bu. Prof Din sudah bisa masuk Prof? Beliau dari tadi nggak keluar sebetulnya ada. Prof Din? Oh belum. Prof Din apakah sudah hadir? Kalau dari ininya ID-nya sudah ada. Assalamualaikum Prof. Sudah bisa lanjut ke sesi ketiga Prof? Sebentar ya Bapak Ibu. Ibu dan peserta
Ini ada yang share screen? Oke. Peserta pelatihan yang pada siang ini masih setia untuk mengikuti kegiatan ini, nanti setelah selesai Prof. Din menjelaskan tentang bagaimana menyusun proposal PTK. Nah, sebetulnya kita ini 2 hari ya, jadi nanti hitungan untuk sertifikat itu adalah 2 hari, 16 JP, sehingga sertifikat ini bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak untuk kumulatif di sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan pendampingan terhadap Ibu dan Bapak pada saat penyusunan proposal ya. Nanti draft proposal itu segera bisa Ibu Bapak kirimkan kepada kami sehingga untuk base mandiri. Jadi pertemuan Zoom, tetapi langsung pekerjaan Ibu dan Bapak adalah dikirimkan kepada kami, ya, melalui email. Nanti ada email yang nanti akan disampaikan kepada Ibu dan Bapak untuk mengirimkan draft proposalnya, sehingga kami bisa memberikan pendampingan atau pembimbingan desain proposal ini, gitu ya. Jadi setelah kegiatan berakhir, sebetulnya bukan berakhir ini, kita adalah 2 hari, namun besok pagi adalah kerja mandiri ya. Coaching kliniknya kita langsung nanti melalui email gitu ya, melalui email nanti proposal dan Bapak akan kami periksa, lalu akan kami berikan catatan dan dikembalikan lagi kepada Ibu dan Bapak untuk diperbaiki. Setelah itu, setelah proposal selesai, Ibu dan Bapak nanti boleh langsung melakukan instrumen gitu ya, atau langsung melakukan tindakan di kelas gitu. Apabila misalnya pada saat Ibu dan Bapak melakukan tindakan di kelas dan ada konfirmasi kepada kita untuk bisa dilihat bagaimana Ibu dan Bapak nanti melakukan tindakan, itu silahkan nanti menghubungi kami gitu ya. Tetapi setelah semua proposal dan instrumennya selesai gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau yang akan berlanjut sampai pada penulisan proposal, laporan proposal, sampai pada penulisan artikel dan sampai pada jurnal, itu nanti akan ada webinar lain gitu ya, sehingga hasil dari laporan atau laporan PTK ini selanjutnya harus seperti apa, dan memang itu ketentuannya itu harus diseminarkan gitu ya, apakah melalui daring, boleh melalui daring seperti ini, atau misalnya harus secara luring. Untuk seminar itu mungkin nanti akan ditanyakan kepada pengambil kebijakan gitu ya, untuk situasi pandemi ini apakah boleh misalnya nanti melakukan seminar secara daring untuk menseminarkan laporan penelitian PTK Ibu dan Bapak. Begitu Pak Gilang untuk rencana tindak lanjut kita untuk besok pagi. Mangga siap Ibu. Terusnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para peserta semua tentang proses penyusunannya. Mangga Bapak Ibu, saya unmute. Mangga Pak Saiful. Kok nge-mute? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saiful. Ya, wilujeng siang Ibu Dr. Yulia. Wilujeng siang. Dari SMP 1 Cikancung, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Mohon Pak, Angga. Yang pertama ini apresiasi bagus sekali dan kami sangat sedang membutuhkannya saat ini, dan saya sendiri sedang mencoba. Ini sudah 2 PTK yang diusulkan untuk periode 1 April 2021. Namun itu kasar nama sabelong bendor satya-satyasa gitunya, nunggu hasil perbaikan. Yang lain di-unmute dulu. Ya. Gimana Pak Sepul? Ya, ini yang ingin disampaikan ini. Pertama tadi saya sudah menyampaikan tentang kriteria, Ibu sudah menjawab. Judul ya ada kurang lebih 20 kata ya Bu ya. Ya. 20 kata ya, itu penting juga karena kalau terlalu panjang juga bingung nanti menerjemahkannya. Selanjutnya ini dari sisi pembahasan,
apakah ada standar khusus, Bu? Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam pembahasan di bab 4 gitu, ya. Di situ kan ada data, kemudian ada analisis data, kemudian ada refleksi dan sebagainya. Nih, apakah ada strategi khusus atau pesan-pesan khusus yang dapat kita lakukan? Karena pada akhirnya orang itu akan mentok di situ gitu di bab 4, Bu. Kalau yang teori tinggal ngambil, saya kira ya. Bab 1 setara dengan proposal, bab 3 ayat metode juga saya kira tidak terlalu susah. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, sudah sangat baik sekali, sudah melangkah lebih jauh ya. Ini sudah laporannya, apalagi laporannya sudah jadi. Nah, begini saja Pak, artinya yang sudah melakukan PTK itu kan sebetulnya adalah satu tahap lagi penyelesaian laporan ya. Jadi apakah Bapak mau membuat lagi satu proposal? Sebetulnya tidak. Ya, maksudnya setelah ini ya Pak, sebagai produk hasil output dari workshop ini kan proposal ya Pak ya. Lalu Bapak nanti untuk masalah pembahasan memang itu adalah kedalamannya itu memang dari teori yang ada Pak. Jadi kenapa tadi harus ada kajian teori di bab 2 itu adalah untuk membahas di dalam bab 4. Jadi dikaitkan dengan bab 4 hasilnya seperti ini, tetapi kenapanya seperti ini itu yang harus dijawab oleh teori. Sehingga di situ banyak diskusi gitu. Jadi makanya kajian teori itu penting karena nanti dalam pembahasan sesuai temuan atau hasil data yang didapatkan diskusinya atau penjelasannya itu adalah harus dikaitkan dengan teori-teorinya. Yang kedua Bu, terkait dengan kita kan harus kolaborasi nih dalam PTK ini dengan teman sejawat misalkan. Apakah ada pedoman khusus untuk observasi dari baik partner kita kepada kita atau partner kita kepada studi gitu dalam hal ini? Ya, jadi ada observasi dilakukan oleh namanya teman sejawat ya, Pak ya. Teman sejawat sebetulnya tidak ada format khusus, Pak. Tetapi kita yang menentukan indikatornya yang diobservasi itu apa. Misalnya untuk kita ya, saya kalau misalnya pelaksanaan pembelajaran itu kan dibagi 3 poin gitu, mulai dari membuka, menutup ya Pak ya. Jadi kita fokuskan saja di situ. Tuh. Nanti kita tentukan indikatornya apa kira-kira yang harus diobservasi dari kita. Mungkin inti ya, pada saat inti itu kan fokusnya ada di situ kalau PTK. Jadi pada saat kita menggunakan metode, pada saat kita menggunakan strategi, pada saat kita menggunakan model, pada saat kita menggunakan media, itu ada di posisi inti. Nanti indikatornya kita tentukan aja Pak. Kita list membuat satu indikator. Iya, sesuai kebutuhan. Jadi itu improvisasi kita saja. Kreativitas kita. Jadi apa yang sebetulnya yang diobserv ya? Ya tidak kan kemunculan dan tidak muncul. Betul. Kalau observasi itu ya hanya 01. Betul. Jadi tidak tapi sejauh mana indikator itu yang kita uraikan sedetil mungkin ya kita yang lebih tahu gitu. Ya, terima kasih sementara itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful. Saya cung jempol 2 deh buat Pak Saiful. Udah PTK-nya udah bagus. Tinggal nanti Bapak kalau misalnya mau di coaching khusus untuk pembuatan jurnal artikel, itu bisa mengajukan lagi Pak ke Ketua LPPM. Oh siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Saiful. Mangga Bu Yulia, Pak Din sepertinya sudah masuk, bahkan ada 2 akun di sini. Mangga, Prof Din? Mangga Pak Prof. Prof Din? Bisa masuk ke sesinya Bapak soal proposal, mangga Prof. Mangga, hatur nuhun Pak Gilang. Ibu dan Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
kepada Pak Gilang dan teman-teman, para guru yang luar biasa. Sejak pagi, saya mengikuti pagi hanya off dulu karena ada kegiatan lain di kampus. Dan siang ini saya gabung lagi, semangatnya tidak menurun ini. Malah tetap sampai siang begini, kita masih bisa mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh kami. Terima kasih. Saya langsung saja mohon izin Pak Gilang, Ibu dan Bapak, saya sudah menyiapkan bahan supaya terpandu. Mangga Pak, mangga. Saya izin untuk menyampaikan bahannya. Ini Bapak dan Ibu, bagian saya di ujung atau nyaris agak ujung begitu, tentang proposal penelitian tindakan kelas. Jadi sejak pagi, Ibu dan Bapak sudah menyimak filosofinya, apapun alasannya, termasuk mengapa diadakan kegiatan penguatan penulisan ilmiah, begitu ya, sampai pada penulisan proposalnya. Jadi pagi ini, sore ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proposal. Jadi proposal ini penting karena seperti lazimnya suatu kajian ilmiah, diawali dengan proposal, sampai nanti datanya dicari, dan akhirnya laporan penelitiannya bisa dilaksanakan. Nah, jadi secara keseluruhan, Bapak, melihat alur apa yang tadi telah disampaikan oleh kedua narasumber, Pak Dadi, Pak Yadi, dan Prof. Dr. Yulia, proposal PTK ini, kalau melihat data alur yang saya sajikan ini, berangkat dari konsep dasar tadi sudah kita bahas. Setiap topik yang Ibu dan Bapak akan ditulis atau akan dikembangkan berangkat dari konsep dasar yang sudah disiapkan. Jadi ada konsep dasarnya apa, prosedurnya bagaimana gitu ya. Prosedur bagaimana, tahapan-tahapan seperti lazimnya penelitian sampai pada observasi dan evaluasi. Jadi 3 hal inilah yang secara keseluruhan mempengaruhi warna dari proposal penelitian. Tadi telah dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas itu sebagai salah satu tahapan riset gitu ya. Salah satu jenis riset yaitu classroom action research namanya ya. Jadi upaya riset tetapi juga untuk kepentingan penguatan pendidikan. Tadi saya telah menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas perlu dilakukan tahapan yang benar karena ada 2 hal. Pertama, memang seperti lazimnya suatu riset, suatu naskah akademik, riset akademik, itu ada tahapan yang harus baku begitu ya. Yang kedua, saya meyakini bahwa PTK itu tidak sebatas untuk melaksanakan penelitian, tidak sebatas untuk mengumpulkan data kumulatif kenaikan pangkat, tetapi juga harus ada korelasinya dengan pembelajaran siswa di sekolah, di tempat kita belajar. Oleh sebab itu, pilihan-pilihan topik yang seyogyanya dipikirkan oleh Ibu dan Bapak, kalau saya menyarankan topiknya itu yang memang relevan dengan tugas kita mengajar, sehingga proposal yang dibuat, selain nanti dilakukan tahapan-tahapan proposalnya, tahapan-tahapan penuntasannya, juga sebagai materi yang sudah teruji untuk disajikan di kelas kita. Nah, inilah makna classroom action research-nya itu. Jadi classroom-nya di kelas kita dan untuk kepentingan pembelajaran di kita. Itu yang saya pikir sangat penting dan sangat dianjurkan untuk itu gitu penulisannya. Walaupun memang bisa saja Ibu dan Bapak
misalnya sekarang mengajar di kelas 6 atau di SMP bidang studi tertentu bahasa Inggris misalnya, kemudian PTK-nya bidang lain ya boleh-boleh juga. Hanya untuk kepentingan tadi yang saya sebutkan dengan pembelajaran supaya ada improvement pada classroom activities di kelas kita, sebaiknya pilihan topiknya yang berkaitan dengan tugas kita mengajar. Nah, berikutnya ini kaitannya dengan pola tulis. Jadi tata anatomi dari suatu proposal PTK. Jadi sudah barang tentu ada judul yang menggambarkan substansi apa yang akan kita tulis gitu ya. Kemudian ada halaman pengesahan bahwa dokumen yang akan kita tulis itu divalidasi, diketahui oleh pimpinan kita, kemudian ada judul gitu ya. Jadi ini lengkap, silakan kaji seperti lazimnya suatu penelitian saja lah gitu ya. Ada judul, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah. Nah ini semua sekali lagi apa yang tadi disampaikan misalnya tentang latar belakang masalah. Jadi Ibu dan Bapak menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan yang melatar belakangi masalah ini. Jadi ketika kita memilih suatu topik, latar belakang ini sebagai suatu informasi awal, apa yang menjadi background information, informasi yang melatar belakangi tentang masalah yang akan dibuat, yang akan dikembangkan, ditulis gitu ya. Nah, berikutnya ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya seperti hal lazimnya suatu riset sebetulnya. Itu kalau saya menyebutnya rumusan masalah itu the promise of researchers. Janji kita sebagai peneliti. Janji kita sebagai yang akan mengembangkan, yang akan menulis PTK. Jadi janjinya itu dirumuskan dalam masalah-masalah yang akan kita kembangkan. Nah, baru upaya untuk pemecahan masalahnya, tujuannya, nanti saya satu persatu gitu ya, saya jelaskan. Tapi secara keseluruhan ini anatomi tata tulis yang lazim dalam suatu kajian penelitian gitu ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemungkinan ada pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat, teori. Nah ini teori juga ya bukan sekedar teori yang tidak ada hubungannya dengan persoalan, dengan masalah. Nah, Ibu dan Bapak punya pengalaman menulis skripsi, menulis tesis, malah mungkin menulis disertasi. Jadi ada keterkaitan karena PTK itu ya merupakan satu jenis dari suatu riset. Jadi kaidah risetnya harus dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian ada hipotesis tindakan, ada rencana dan prosedur penelitian, jadwal dan seterusnya. Ini dari tata tulisnya. Kalau tuh ada perkembangan penyederhanaan ya itu silahkan. Misalnya saya tidak perlu menuliskan hipotesis tindakannya. Cukup dengan rumusan masalah. Tidak apa-apa juga gitu ya. Rumusan masalah, tetapi rumusan masalah itu nanti akan harus dicari data-datanya, dibuat instrumennya, malah kalau PTK berapa putaran pekerjaannya, pembelajarannya, dan akhirnya nanti bisa disimpulkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang pola pikir. Nah, pola pikir ini dari tadi rumusan tata tulis, substansi yang paling utama atau yang menjadi main subject gitu ya, yang hal pokok dalam suatu PTK ini minimal 4 hal atau 5 hal lah gitu ya. Pertama, masalah. Nah, ini tentang problem ini gitu ya. Tentang masalah
terjadi dalam suatu proses belajar mengajar yang kita kita alami. Kemudian identifikasi masalahnya. Kita mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami, kemudian rumusan masalahnya, pemecahan masalahnya, dan mungkin nanti analisis lebih lanjut sampai pada kesimpulan. Itu diamati dari pola pikir. Nah, kemudian juga, mohon maaf ini. Nah, ini tadi lebih lanjut dari kajian pola tata tulisnya ya. Tidak perlu dibahas lagi karena tadi sudah disampaikan. Di sini adalah diawali dengan judul, kemudian latar belakang sampai seperti lazimnya suatu riset. Nah, ini memang ada hal rencana anggaran. Rencana anggaran itu apabila memang PTK ini didanai oleh suatu lembaga, oleh sekolah, oleh sumber dana lain, memang harus ketemu RAB-nya supaya ada argumen justifikasi berapa total biaya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Manakala itu tidak ada anggaran yang mensubsidi, artinya self-funding, dan kita ingin menyelesaikan, yang mungkin rencana anggaran itu tidak menjadi penting, karena kita yang mendanainya, gitu ya. Hanya untuk perkiraan, kalau kita ingin melaksanakan suatu PTK, dengan topik seperti yang Anda akan tulis, dengan tahapan-tahapan ini sebetulnya bisa juga sebagai kalkulasi berapa rupiah, berapa anggaran yang harus kita siapkan. Kalau itu anggaran ada sumbernya atau sumbernya dari mertua misalnya kita tunjukkan. Tapi itu seperti makanya rencana anggaran itu tidak menjadi hal utama kalau yang self funding gitu ya, kalau self funding. Nah, ini berkaitan dengan masalah. Saya tadi ingin memberikan penekanan apa ciri-cirinya itu. Misalnya di sini disebutkan singkat, spesifik, masalahnya apa, kemudian apa tindakannya, apa solusinya, dan itu maksimal 15 kata. Itu dari judul yang kita akan tulis. Jadi judul menggambarkan isi. Jadi jangan sampai judul berbeda dengan isi, berbeda dengan kesimpulan, sehingga judul-judulan gitu ya. Judul harus menggambarkan lebih spesifik tentang masalahnya, tindakan apa, solusinya bagaimana, termasuk juga kesimpulan dari suatu PTK yang kita telah buat. Itu antara yang berkaitan dengan berikutnya. Nah, ini masih tentang judul gitu ya. Ada beberapa tips, cara, strategi, karena apa hubungannya judul dengan masalah gitu ya. Kalau saya mencoba memberikan alurnya seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi diawali dengan satu tadi ada persoalan, kemudian kita rencanakan dibuat judul persoalan tadi. Jadi kalau ada keterkaitan harus tepat, jelas, spesifik. Tepatnya ngait dengan masalah yang akan kita kembangkan begitu ya. Atau masalah yang kita akan deskripsikan, bukan dikembangkan. Jadi yang akan kita tuangkan dalam PTK itu apa sih persoalannya, main problemnya apa. Kemudian bagaimana tindakan pemecahan masalahnya itu. Karena ini PTK ini kepentingan problem solving itu menjadi utama. Sehingga alurnya seperti ini. Jadi ada masalah, ada tindakan pemecahan dan settingnya itu bagaimana. Berikutnya, jadi mungkin nanti ini saya bagikan saja pada teman-teman masalah.
Salah, jangan cari yang rumit-rumit, yang jauh-jauh. Kaitannya dengan masalah itu, pertama, memang ini ada problem gitu ya. Ada gap antara apa yang diharapkan dengan existing condition, kan begitu masalah itu. Di mana terjadinya? Ya di sekolah kita, di kelas kita lah malah kalau mungkin gitu ya. Di kelas kita. Jadi problemnya sangat jelas ada di kelas kita dan bagaimana kita mencari solusi supaya masalah tadi tidak berkembang liar menjadi persoalan siswa dalam belajar misalnya, tapi menjadi solusi agar pembelajaran bisa efektif. Nah itu, jadi terjadi di sekolah, penting dan mendesak, ini kata kuncinya. Ya memang mendesak juga, tapi ini penting paling tidak dari kepentingan pembelajaran, dari kepentingan belajar mengajar, dan kalau PT ini dilakukan akan bentuk upaya meningkatkan atau memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Bapak ngiring di sini. Ya. Kemudian juga masalah ini juga ada gambaran dengan kondisi ideal, nah yang tadi ya, dengan kondisi nyata. Jadi gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, ya itulah sebetulnya masalahnya. Kira begitu. Jadi Ibu dan Bapak ini ya harus dideskripsikan dulu persoalannya itu apa. Yang paling sederhana ya, apakah kita menerima, melihat, memperformasi awal ada persoalan tidak dengan pekerjaan kita di kelas sesuai dengan tugas kita dalam mengajar. Nah itu, kalau itu dijebarkan dalam PTK, karena kita akan bisa mendeskripsikan persoalan yang terjadi, kemudian kondisi idealnya dan kondisinya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada tadi apa isi latar belakang, ya. Seperti lazimnya suatu paper, suatu riset, ini juga seperti ini. Jadi pertama ada kondisi nyata. Jadi kita mendeskripsikan data-data saat ini, apakah data makro atau data mikro tentang isu yang akan kita tulis. Ya. Kemudian di situ, nah itu ada kemudian diungkapkan juga gapnya, uraikan akibat yang terjadi dari masalah yang timbul tadi. Nah, kemungkinan juga dalam latar belakang itu sudah ada kemungkinan apa yang mungkin bisa kita lakukan supaya masalah tadi teratasi dengan pendekatan, strategi, metode yang akan kita tulis dalam PTK ini. Nah, ini contoh latar belakang. Misalnya kalau ya ini bisa. Halo Prof. Prof Din. Suaranya menghilang, Prof. Oh iya, kita tunggu saja dulu. Halo? Mangga, ada lagi, Prof. Ada lagi, ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu, ya mohon, ya mudah-mudahan sinyalnya semakin membaik ya. Jadi ini contoh latar belakangnya. Jadi kondisi idealnya seperti ini, siswa memahami bagian yang topik yang berkaitan dengan aljabar, persamaan lah misalnya. Kondisi nyatanya diungkapkan saat ini ada siswa itu cenderung motivasinya kurang. Ada kecenderungan pembelajaran juga kurang greget misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan kita sendiri memang agak kewalahan untuk mencarikan materi yang sangat bagus. Jadi memang kreativitas guru di sini diuji.
Nah, gapnya di situ antara KKM tidak tercapai, pembelajaran tidak kurang menyenangkan. Yang solusinya apa? Nah, solusinya kemungkinan salah satu solusinya adalah digunakanlah atau dikembangkanlah media pembelajaran kantung ajaib. Ini contoh saja sesuai dengan bidang studi. Ibu dan Bapak, kita lanjut. Nah, ini contoh yang latar belakang itu paling tidak bagaimana kondisi PBM, bagaimana kondisi siswa, gitu ya. Bagaimana kecenderungan PBM itu, apakah masih dominan kognitif atau ada aspek lain. Secara umum, bagaimana? Jadi ini yang melatar belakangi masalah itu. Ya. Oke, singkat dipercepat saja. Nah, ini halaman judulnya seperti ini. Di situ, kalau masalah, rumusan masalah itu biasanya dengan kata tanya, gitu ya. Biasanya, atau diasumsikan. Kemudian mencakup juga lingkup penelitiannya dan kemungkinan alternatif pemecahan masalah. Nah, ini contoh rumusan masalah. Kata tanya ya, kata kuncinya kata tanya. Apakah bla 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 bla? Misalnya di sini kantung ajaib dapat meningkatkan pemahaman konsep aljabar pada kelas 10 SMP 1. Jadi ada kata tanya, masalah pokoknya apa? Kemudian dalam konteks tadi untuk meningkatkan solusi dan di mana lokasinya. Jadi lokasi juga harus jelas, tidak mengawang-awang, karena ini apalagi di kelas kita untuk kepentingan pembelajaran yang kita akan lakukan. Ya. Nah, kalau dicoba mempermudah dan disebut dengan gap analysis, Ibu dan Bapak. Ini tidak wajib hanya ingin supaya mendeskripsikan saja ada gap di bidang mana gapnya itu misalnya gitu ya. Kan tadi disebutkan dalam pembelajaran, di situ ada medianya. Kalau melihat aktor, ada guru, ada siswa. Kemudian bagaimana penggunaannya, bagaimana pencapaian KKM dan seterusnya. Jadi ini dibuat gap analisis sehingga nanti kita bisa lihat gapnya di mana. Nah, ternyata kalau dipetakan seperti ini, berarti tentang media ini, pemanfaatan media ini sangat hampir 70% sebetulnya ya. Ya, ada yang lebih besar, ada lebih problemnya lebih berat. Misalnya tentang guru selalu membimbing siswa dalam pemecahan masalah. Faktanya baru 10%. Jadi ini yang persentasenya sedikit di sini ini menggambarkan begitu parahnya lah kira-kira gitu ya. Jadi yang paling parah itu fakta dosen, guru belum memberikan bimbingan yang optimal, baru 20%. Kemudian pemahaman siswa tentang bahan ajar pun masih sedikit. Nah, ini contoh saja ya, bukan harus begini. Kemudian rumusan identifikasi masalahnya. Di sebagian besar guru belum memanfaatkan media. Jadi kalau dengan data tadi 10% tentang media ini kan 70%, berarti ada gapnya 70%. Sehingga kalau diterjemahkan, ya ini kondisinya sebagian besar belum memanfaatkan media, hampir atau sebagian besar juga guru belum membimbing siswa dalam pemecahan masalah, dan seterusnya ya. Nah ini untuk mengidentifikasi persoalan. Hampir seluruh siswa juga belum memahami konsep. Apalagi sedang pandemik begini Ibu dan Bapak. Di semua aktivitas belajar melaksanakan secara daring dan berbagai hasil riset juga ini
menunjukkan ketika pandemik ini capaian pelajaran siswa itu jauh dari harapan. Kuranglah begitu. Ada defisit kompetensis. Nah, jadi mungkin dengan PTK ini akan sangat bagus supaya defisit kompetensis ketika pembelajaran melalui daring ini, intervensi apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak ya. Nah, ini contoh mengidentifikasi masalah. Jadi kalau yang contoh tadi di sini ada berkaitan dengan media, berkait KKM dan berkaitan dengan konsep. Jangan-jangan ya memang konsepnya juga belum dikuasai secara jelas. Nah, konsep belum dikuasai secara jelas juga akibat dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya karena sedang misalnya gitu ya, pengalaman belajar yang diperoleh siswa pun beragam. Malah itu semuanya secara daring, semua guru juga hanya menyampaikan tugas gitu ya, sehingga hal-hal yang sifatnya meningkatkan motivasi guru, motivasi siswa belajar itu kurang. Apalagi adanya ragam perbedaan antara orang tua dalam membimbing siswa, bisa pada saat pandemi ini, gitu ya. Berikutnya, ini yang berkaitan dengan alternatif tindakan berdasarkan penyebab masalah, gitu ya. Di alternatif tindakan, pemeriksaan alternatif tindakannya berdasarkan akar penyebab masalah yang akan dilakukan. Kan pemecahan masalah, jadi apa real activities-nya tadi dalam riset tadi. Nah, contoh tadi tentang pembelajaran aljabar, ada pembelajaran yang menyenangkan, termasuk kemampuan siswa juga yang orang tua, kemampuan para guru juga kurang bagus dalam mengajar, sehingga pemecahan masalahnya itu tadi menggunakan antara lain kantung ajaib. Jadi dengan metodologi pembelajaran di mana kantung ajaib ini merupakan salah satu mediumnya, mungkin dikembangkan detail. Kemudian fokus pembelajaran mengoptimalkan potensi siswa. Penilaian meliputi 3 aspek gitu ya. Aspek kognitif, psikomotorik, afektif. Ini penting. Nah, apa yang berkaitan dengan deskripsi gitu ya. Judul ditambahkan kata mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan. Ini kaitannya dengan tadi pemecahan masalah dan tujuan penelitiannya. Oke, ini yang sekarang yang berkaitan dengan alternatif tindakannya gitu. Alternatif tindakan berkaitan dengan akar penyebab masalah. Ini contoh tujuan Ibu dan Bapak. Mengetahui, karena tadi ada persoalan dalam hal pembelajaran aljabar, ini dicontohkan mengetahui penggunaan kantung ajaib dalam meningkatkan pemahaman konsep aljabar. Jadi kantung ajaib itu merupakan intervensi dalam riset PTK ini. Jadi kantung ajaib apa yang mungkin akan kita siapkan, akan kita gunakan pada pembelajaran di sekolah yang menjadi sampel penelitian. Nah, kemudian di sini juga tujuannya biasanya ada kata kunci, kata kerja operasionalnya gitu. Tujuannya mengetahui bla bla bla, mengkaji bla bla bla, mendeskripsikan juga bla bla bla, seperti itu. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini kaitannya dengan ada hipotesis ya. Jadi biasanya di situ ada beberapa kalimat yang
alternatif jika ini maka akan itu. Dengan demikian dapat apa, untuk apa gitu ya. Ini opsi, tapi tidak harus seperti ini gitu ya. Contoh hipotesis tindakan. Ini masih relevan dengan topiknya aljabar tadi dan menjadikan kantung ajaib itu sebagai intervensi kita. Gunakan kantung ajaib dapat meningkatkan pemahaman aljabar. Jika menggunakan kantung ajaib, maka pemahaman aljabar akan meningkat. Nah, berarti hubungannya dengan rumusan masalah yang tadi, kan rumusan masalahnya itu tadi dengan kata tanya. Bagaimana pemahaman atau bagaimana pengembangan kantung ajaib untuk meningkatkan pemahaman aljabar. Ini contoh. Manfaat tadi ya, manfaat bagi siswa ini harus menjadi rujukan. Malah kalau saya berpikir jangan sampai PTK itu hanya untuk kepentingan guru dalam memenuhi kenaikan pangkat. Jadi itu kalau seperti itu kita ini egois sekali. Kita melakukan suatu kegiatan yang seolah-olah gitu ya, fokuskan pada kepentingan sendiri. AB terhadap kepentingan yang menjadi pokok. Mengapa kita menjadi guru? Ya karena ada siswa yang harus diajar gitu. Jadi kita bersyukur menjadi guru karena ada siswa. Nah, ketika penelitian ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa. Bukan menjadi target utama agar diperoleh angka kumulatif untuk kenaikan pangkat. Bukan saya ya, jadi kalau saya mengharapkan sekali PTK itu dalam konteks ingin menguatkan pembelajaran, ya pasti ada manfaatnya bagi kita tadi ya. Bagi kita sebagai ada dampak sampingan gitu ya, dampak utama, maaf bukan sampingan, dampak utamanya. Oke. Ya contoh manfaat ini supaya ya ada contoh saja untuk meningkatkan siswa dalam pelajaran aljabar misalnya, agar siswa aktif dalam proses belajar, agar pembelajaran bisa menyenangkan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan teori? Tadi sudah di awal disebutkan ada masalah gitu ya. Masalah itu dilihat kerangka teorinya. Jadi teorinya apa? Ya, misalnya tadi kalau pembelajaran aljabar ada sejumlah dalam pembelajaran. Ya, silahkan cari. Sekarang tidak susah juga karena Google engine provider ini sangat bagus gitu ya. Hampir semua topik ada sekarang di internet. Jadi Ibu dan Bapak tinggal memperkaya wawasan tentang itu. Jadi itu yang berkaitan dengan kajian teori. Jadi teori pun harus relevan dengan persoalan yang kita pilih dalam riset kita. Jadi jangan sampai teori hanya sebagai supporting, hanya sebagai pemanis, bukan. Teori ini justru yang melandasi mengapa riset ini dilakukan. Teori apa yang dibangun ketika riset ini akan dilaksanakan. Ketika PTK ini akan dilaksanakan. Jadi kunci classroom action research ada upaya untuk improving teaching learning yang berdampak pada meningkatnya kemampuan belajar. Kita begitu. Jadi kalau saya, ujung terakhirnya itu apapun kegiatan di sekolah, termasuk apapun kegiatan dilakukan guru,
Kalau abai terhadap kepentingan siswa, kalau saya nonsen gitu ya, percuma. Jadi, PTK pun dalam konteks improving student achievement, begitu kalau dalam pikiran saya. Sehingga di situ ada korelasi antara tadi kepentingan siswa, kepentingan guru, kepentingan sekolah dengan dasar seperti tadi. Begitu Ibu dan Bapak ya. Jadi teori yang dibangun, teori-teori yang menopang tadi. Kalau kaitannya dengan teori pembelajaran tadi aljabar, berarti ada teori-teori yang update tentang aljabar. Ada teori tentang delivery systemnya. Berkaitan dengan assessment. Gitu. Assessment kan ilmu yang berkembang sekarang ini. Oke. Kemudian juga bentuknya ini ada kajian penelitian orang lain, ada teori formal hasil dari pengalaman teman. Nah, jadi dari konsep teori tadi, ya teori itu kan sebetulnya suatu statement yang sudah teruji oleh kegiatan yang oleh orang lain atau kita lakukan, sehingga menjadi suatu kebenaran gitu ya. Gitu ya, ada masalah, ada masalah. Kajian teori diambil dari apa yang menjadi solusi caranya. Jadi maksudnya bukan pawai teori tanpa makna begitu. Tapi teori yang dipilih, teori-teori yang ada close relationship, ada keterkaitan yang erat antara upaya tentang penelitian yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dengan kondisi lulusan. Atau dengan kondisi nanti siswa, ya, capaian belajar siswa. Ya. Itu ya, jadi itu berkaitan dengan teori. Jadi teori bukan bisa saja menopang, bisa juga membandingkan, bisa juga memperkuat. Gitu ya. Nah, sebagai salah satu ya tips ya, gitu ya. Ini kajian teori itu harus menjawab 5W1H. What, why, when, kapan, siapa, di mana, ditambah dengan yang penting itu how. Jadi ini formula ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi media belajar, siapa yang kita rujuk, kalau itu kaitannya dengan teori ya, jadi pasti merujuk siapa. Kemudian substan media itu kan beragam. Berikutnya tentang kantung ajaib aljabar, itu bagian dari media yang dikembangkan. Bagaimana cara pengembangannya? Bagaimana konsep yang harus dibangun? Sehingga kantung ajaib dalam pembelajaran aljabar itu bisa dilaksanakan. Ini metodologinya ya. Jadi metodenya biasanya penelitian. Di mana ada sampelnya, bagaimana statistik subjek. Ya. Ini sebagai contoh gitu ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini tentang di mananya dilaksanakan di SMP 1. Untuk pelajaran apa? Untuk pelajaran sejarah. Sebagai subjek penelitian adalah 3. Pelajaran 2006 dan 2007 dengan jumlah siswa 3. Ini sampel ya. Kemudian lokasinya. Lokasinya di mana? Siswa yang rajin, malas, kurang motivasi dalam pembelajaran, tetapi mempunyai rasa hormat yang tinggi dan patuh pada tugas dari guru. Nah, kira-kira seperti ada karakter, ada lokasi, ada karakter siswa yang
akan kita teliti. Ini waktu penelitiannya, kapan, tempat penelitiannya di mana, sampai subjek penelitiannya di mana. Prosedur, itu prosedurnya. Ada timeline ya, gitu. Jadwal. Diawali dengan perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, siklusnya bagaimana, sampai nanti jadi bahan rujukan, gitu ya. Nah, prosedurnya. Jadi PTK ini dilaksanakan sebetulnya tidak perlu dipatok, tapi bisa dijudge. Ini dengan 3 pertemuan bisa bagus misalnya, dijudge. Gitu ya. Jadi pelaksanaannya dalam 2 siklus secara berkelanjutan dalam 1 semester. Oh, ini sudah lebih optimis lagi, 2 siklus cukup. Setiap siklus dilaksanakan dengan menyelesaikan 1 kompetensi dasar selama 3 kali pertemuan. Siklus 1 dilaksanakan pada bulan November, siklus 2 dilaksanakan pada bulan kapan misalnya gitu ya. Jadi ini tentang prosedurnya gitu ya. Ini alur pelaksanaannya Ibu dan Bapak. Jadi ada 3 tahapan utama. Ada studi eksplorasi, studi penjajakan, studi pendahuluan, studi awal, kemudian juga riset lanjutannya dengan identifikasi masalah, rumusan masalah. Lanjut. Ini kalau perencanaan skenario-nya seperti ini. Ya. Ada skenario-nya, ada alat observasi, ada keberhasilan, ada cara dan evaluasi termasuk media pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, kalau tadi perencanaannya, gitu ya. Nah, sekarang di sini kan ya ada pelaksanaan, ada observasi, ada analisis dan refleksinya. Ini contoh pelaksanaannya seperti ini Ibu dan Bapak. Membagi siswa dalam 6 kelompok dengan anggota yang heterogen dari segi prestasi, jenis kelamin, dan seterusnya. Kemudian guru menyampaikan tugas yang harus dilaksanakan, masing kelompok diberi lembar kerja. Setelah kelompok diskusi kerja, setiap kelompok mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Dan pengamatan kesimpulan secara bersama-sama. Nah ini kalau di situ ada kolaborasi antara guru, dosen, dan sekolah. Silakan dibaca sendiri Ibu dan Bapak. Ini contoh refleksi. Kelompok aktif dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian penyelesaian tugas kelompok sesuai waktu yang dijadwalkan. Jadi di situ ada tentang penelitian ini berhasil apabila ada capaian. Sebagian besar siswa berani dan mau mengucapkan pendapatnya. 70% siswa berani menanggapi dan mengemukakan pendapat. Lebih dari itu, ya silahkan. Kriteria keberhasilan. Nah ini self evaluation sih sebetulnya. Jadi kita melakukan self evaluasi kalau kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan riset, ya bagaimana nih? Kalau 20% dianggap kurang bagus, kalau antara 20 sampai 39% dianggap bagus, dan seterusnya. Ini silakan dibahas. Data dan cara pengumpulan, data kuantitatif dan data kualitatif. Input, nah ini input ya. Kan proses belajar itu seperti ini. Ketika PTK ini dilaksanakan, ada proses input, siswa, guru, ada instrumental input, kurikulum, dan bahan-bahan ajar lain. PBM, ini aktivitas dan respons siswa, aktivitas guru, interaksi antara siswa dengan guru,
termasuk juga output. Nah, ini Ibu dan Bapak kalau melihat pengumpulan data ini kan tadi sebaiknya di kelas di sekolah kita gitu ya. Jadi ada faktor guru melihat aktivitas dalam PBM, ada respon PBM, dialog antara siswa guru, siswa dengan siswa. Faktor siswa juga apa volume pekerjaan siswa, apa responnya, bagaimana hasilnya, tes afektif, psikomotorik dan kognitif silahkan. Aspek yang diobservasi dalam rangka pengumpulan data kan kita observing ini. Melihat apa yang terjadi dari kasat mata kita. Apakah anak ini sedih, anak ini tidak konsentrasi, tidak serius, atau sebaliknya happy gitu ya. Senang belajar, berani mengeluarkan pendapat, dan kondisi-kondisi yang seperti ini. Apalagi sekarang Ibu dan Bapak, kita semua fokus pada pembelajaran ABA 21, 4C. Bagaimana komunikasi itu dibumikan, bagaimana kolaborasi itu dilaksanakan, bagaimana critical thinking itu dibina oleh kita, bagaimana kreativitas itu dikembangkan oleh individual siswa yang beragam. Sebetulnya ini menjadi lahan-lahan empuk, lahan bagus untuk contoh riset PTK. Gitu. Apalagi ini kaitannya dengan tadi pembelajaran ABA 21. Kita bekerja di ABA 21 beda dengan di abad sebelumnya. Tidak terbayangkan belajar seperti ini, tidak terbayangkan siswa semuanya, malah kalau dalam pandemik ini tidak terbayangkan siswa berbulan-bulan tidak masuk. Begitu ya. Jadi ini aspek yang diobservasi. Bisa kelihatan. Nah, data yang dikumpulkan bisa macam-macam. Nah, hasil belajar ya tes. Observasi ya di checklist gitu ya. Hasil gambaran interaksi siswa bisa juga dengan sosiometri, bisa dengan kamera, bisa juga dengan alat pengumpul data lain. Gitu ya. Respon siswa ya macam-macam. Kalau ini disebutkan responnya antara lain melalui diari. Ya. Nah, ini cara prosedur kolaboratifnya gitu ya. Kolaboratif dengan pelaksanaan observasi dan refleksi. Jadi kolaborasi antara guru dan dosen, ya antara guru sesama guru. Kolaborasi dengan siswa juga, karena siswa itu bukan objek. Memang sesuai dengan mata pelajaran, jadwal, tetapi juga ada kepentingan tambahan. Gitu. Jadi tidak sekedar melakukan riset, tapi ada memang pemenuhan untuk pembelajaran. Nah itu Ibu dan Bapak, ya mungkin rencana anggaran tidak perlu dijabarkan lebih detail. Kalau memang itu ada panduannya, misalnya dari pemberi dana, tapi kalau BOS tidak ada untuk PTK ya. Jadi kalau di BOS ada untuk PTK, dan kemudian kita diberi rambu-rambu, ya silahkan. Jadi poinnya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru melalui PTK dengan cara-cara yang dibenarkan gitu. Nah, ini beberapa rujukan yang menjadi penciri mengapa kita melakukan PTK. Ada daftar bibliografinya. Mungkin itu pengantar Ibu dan Bapak. Jadi ini nanti silakan dipelajari. Bahan untuk Ibu dan Bapak dalam beberapa hari ke depan menyusun. Malah apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yulia, kita kalau dimungkinkan nanti ada tindak lanjut dari mulai proses, usulan, pelaksanaan penelitian PTK-nya di kelas kita, sampai nanti reporting penulisan laporannya,
penulisan artikelnya, dibicarakan, dibahas, tapi itu semuanya dalam satu mata rantai. Gitu ya. Mudah-mudahan dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi terima kasih kepada LPPM. Jadi kami juga didorong, disupport oleh LPPM untuk melakukan ini, dan melakukan ini juga tidak hanya hari ini selesai, tapi bagi mereka yang berminat bisa ditindaklanjuti sehingga itu bisa dilaksanakan. Bagaimana penulisan proposalnya, nanti ada feedback dari kami sampai bagaimana penulisan laporan akhir, bagaimana penulisan artikelnya, sampai pada publishing gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk itu, dan sekali lagi saya senang terhadap Ibu dan Bapak di tengah kesibukannya, ada yang masih belajar tentang PTK, ingin punya pengalaman lebih jauh tentang reporting, penulisan dan laporan PTK, yang salah satu kuncinya kalau menurut saya ikhtiar itu harus dalam bingkai improving student achievement. Jadi boleh dikatakan kita ini hanya capek saja kalau ternyata tidak ada hubungannya dengan capaian pembelajaran siswa. Siswa tetap saja jebol aktivitasnya, mutunya rendah. Nah itu dalam pikiran saya bagaimana ini melingkan antara kepentingan kita sebagai guru untuk melakukan PTK, tadi disebutkan sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat, ciri profesi, tapi juga guru itu kan ujung-ujungnya itu adalah supporting teaching learning activities. Jadi harus muaranya itu terbinanya siswa kalau dalam konteks ini. Gitu. Siswa lebih bagus, prestasinya lebih bagus melalui suatu pembelajaran yang berbasis PTK, itu antara lain. Mungkin itu saja, kalau tahu ada pertanyaan ya nanti silakan. Yang bisa jawab, kita jawab. Kalau kesempatan sekarang, kalau tidak ada kesempatan mungkin kita jawab pada kesempatan lain, atau nanti Pak Gilang akan mendistribusikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu pengantar catatan yang disiapkan oleh saya kaitannya dengan penulisan proposal penelitian yang menjadi topik pada sore siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Prof. Din, ini banyak yang memuji di kolom komentar, materinya sangat lengkap dan aplikatif. Justru tidak ada yang bertanya ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Silakan bisa diajukan di kolom komentar saja, begitu Bu, Pak. Ada yang mau ditanyakankah atau sudah siap untuk mengerjakan? Oh ya, oke, ini ada yang satu. Mangga, silakan. Bentar. Ini yang tadi bukannya. Ini yang baru. Ya, baik. Ini ada 3 pertanyaan, Prof. Apabila antara siklus belum terjadi peningkatan hasil yang signifikan, sedangkan waktu siklus dibatasi dalam 1 semester, apakah PTK masih bisa untuk semester berikutnya? Sedangkan tadi disarankan harus dalam KD yang sama. Ya, itu memang ada persoalan ya, karena sekali lagi PTK ini tadi karena dengan belajar mengajar beda dengan riset. Kalau riset kan long term programs gitu ya. Walaupun ada target tidak terbatas di semester 1, di semester 2. Nah, PTK ini memang khas. Pertama, PTK ini ngait dengan fakta teaching learning activities kita gitu ya. Jadi artinya ketika direncanakan dua putaran itu selesai dan ternyata tidak selesai itu dengan berbagai faktor ya. Kita belum menemukan formula yang baik untuk PTK sehingga akhirnya harus lintas lintas semester dan lintas KD. Jadi saran saya begini, diantisipasi sejak awal gitu ya. Kalau dipatok 2 putaran juga tidak bagus. Tetapi kalau toh ada beberapa putaran, sebut saja sampai 3 putaran,
kita masih punya jeda untuk menganalisis, untuk mengkaji, untuk sampai pada suatu kesimpulan dengan tidak loncat ke semester lain. Jadi semester lain itu kepentingannya karena KD-nya bisa berbeda begitu. Kan kompetensi KD di semester ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan KD 1, KD 2. Kalau sudah semester berikutnya beda lagi gitu ya. Walaupun mungkin ada hal yang kesamaannya karena runtutannya. Jadi kalau saran saya, ini saran nih ya, kalau toh ada putaran tidak cukup dengan 2 putaran, lakukan putaran berikutnya tetapi masih dalam bingkai yang toleransi pada semester yang sama dengan KD yang sama. Sebab kalau sudah beda, ya memang bisa dikaji apakah KD itu masih ngait dengan KD sebelumnya gitu ya. Kalau masih ada keterkaitan dan kalau kita judge itu boleh ya bisa dilaksanakan. Menjadi KD prasyarat misalnya. KD prasyarat walaupun sudah lintas semester tapi prasyarat, jadi itu KD lanjutannya masih bisa dilakukan. Jadi mungkin itu Pak Gilang, jadi sangat fleksibel. Untuk kepentingan administratif ya memang kalau bisa jangan loncat semester gitu ya. Tapi kalau memang itu untuk substansi dan memang itu tidak bisa, sangat kompleks dan itu harus lintas, ya sepanjang KD-nya masih dalam KD yang sama. Gitu. Begitu Mas Gilang, ya selamat Ibu dan Bapak, selamat bereksperimen lah gitu ya. Selamat melakukan penelitian tindakan kelas. Silakan, makasih. Mangga Prof. Ini ada satu lagi mungkin terakhir Prof. Banyak permasalahan yang muncul di kelas dan pastinya setiap guru juga senantiasa mengadakan perbaikan gitu dari guru-guru. Tapi persoalan utamanya kadang-kadang masalah tersebut ketika ditranslasikan menjadi bahasa yang ilmiah, yang terstruktur, itu agak sulit gitu Prof. Bagaimana Prof mungkin punya tips gitu agar guru-guru merasa ringan menuliskan dari masalah yang ada di kelas gitu menjadi sebuah tulisan yang ilmiah. Mangga Prof. Baik, terima kasih Pak Gilang, Ibu dan Bapak. Kita ini memang ditakdirkan Allah, ditakdirkan Tuhan, pertama mengajar gitu ya. Kedua juga mendidik. Nah, supaya lebih menguatkan kemampuan kita mengajar, mendidik, kita juga harus mengupdate pengetahuan. Termasuk juga melatih literasi menulis kita ini harus ditingkatkan. Nah, memang tidak bisa ujug-ujug langsung terampil, menghasilkan. Sekarang dicoba saja dulu. Apakah selama karir hidup kita sebagai guru sudah berapa kali menulis, melaksanakan PTK secara lengkap. Dari mulai rumusan masalahnya, gitu ya, sampai pada pengumpulan masalah, ditulis sampai reporting, akhirnya dipublish. Kemudian hasil publish tadi supaya nyata diterapkan di sekolah kita juga, gitu ya. Untuk berikutnya gitu ya, kan ada pengalaman gitu. Nah, itu tidak bisa langsung sekaligus. Anggap saja latihan. Jadi kalau menurut saya menulis saja dulu sampai yang sekarang itu dianggap yang terbaik menurut kita. Yang tidak boleh pantrang bagi peneliti, pantrang bagi guru kalau melakukan suatu plagiarisme. Mendingan kurang bagus, banyak salahnya, banyak kelirunya ketimbang kita jangka pendek, wah bagus risetnya tapi menyontek, meniru. Itu tidak boleh. Pertama, itu komitmen diri. Menyontek itu, plagiarisme itu mencuri. Dalam bahasa agama juga mencuri itu suatu perbuatan yang dilarang. Nah, itu dalam bahasa agama. Nah, dalam bahasa akademik juga sama. Banyak kejadian sekarang ini seorang pejabat melakukan plagiarismenya 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu misalnya. Menulis tesis, disertasi 10 tahun yang lalu, sekarang jadi pejabat. Itu dengan sistem
sekarang Internet of Things, di link dalam internet itu gampang, plagiarismenya itu bisa diketahui dalam sekejap. Kalau dulu tidak ada link mungkin sulit. Tidak agak sulit ya, kecuali orang yang bersangkutan, ini buku saya, ini statement saya. Kalau sekarang mah gampang. Ibu Yuherni menulis suatu paper kecil saja gitu, masukkan ke link Turnitin, itu ketemu. Kalau merah semua, kalau merahnya, artinya kita memang mengutip dengan tanpa aturan yang benar. Nah, jadi ya latihan saja Ibu dan Bapak sampai nanti terbukti, wah tulisan saya mah begini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan Ibu Yulia nanti teman-teman di UPI ya termasuk saya nanti bisa membantu Ibu dan Bapak. Yuk kita sama-sama menghasilkan suatu karya yang dianggap bagus. Nanti ada forum lain ya. Di Ibu Bapak nulis saja dulu sebisanya, sekemampuannya. Tapi sekali lagi jangan nyontek gitu ya. Kalau nyontek itu ya sekarang mungkin belum ketahuan. Kalau nanti sudah dipublish artikel kita, kemudian ada yang klaim, ini mah tulisannya Pak Henry. Nah, itu kan ada problem. Apalagi kalau kejadiannya 10 tahun yang akan datang, di mana Ibu Reni sudah menjadi kepala dinas kabupaten misalnya gitu ya. Kemudian ada yang mengklaim, ini Ibu Reni ini tulisan itunya, plagiarismenya itu nyata, dibuktikan sekarang dengan cara itu, bisa panjang itu ceritanya. Gitu ya, jadi sekali lagi, bangga saja dengan tulisan karya sendiri ketimbang menulis, membuat, menyontek dari sumber lain. Ada cara lain kalau mengutip kan boleh, tinggal jadi caranya adalah membuat cara pengutipan yang benar. Gitu solusinya. Jadi bukan karya, boleh kita mengutip dan tidak mengurangi kewibawaan Ibu dan Bapak. Kalau kita mengutip dari seseorang kutipannya, kemudian, waduh saya itu mengurangi kualitas artikel, kualitas report, tidak. Malah mungkin meningkatkan nilai tambah, ada kejujuran, ada bisa juga ini tambah dengan banyak menyiapkan dulu, ada buku-buku yang relevan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin itu catatan saya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman, Ibu dan Bapak yang sampai siang ini masih sangat ingin menulis atau sudah menulis, hanya perlu ada sparring partner lah kalau gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di UPI bisa memfasilitasi ini. Tampaknya para guru juga perlu ada suatu forum lah gitu ya. Baiklah, kita nanti sama-sama ada forum lain untuk meningkatkan kualitas PTK ini. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya juga ingin terus, tapi karena waktu yang terbatas, ini sudah melewati 9 menit. Makasih, wassalamualaikum. Ibu Helina, pengasihan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Prof. Din atas pemaparannya. Dari panitia, Bu Mukti ada yang mau disampaikan mungkin? Kalau dari Bu Yulia tadi sudah dijelaskan sepertinya. Saya mohon izin mau ke room sebelah. Saya mohon izin ya, masih ada kegiatan. Prof. Sudah cukup kayaknya Pak. Kita tutup aja ya. Ya, jadi besok teknisnya teman-teman guru untuk mensubmit ya, Bu Mukti ya, jam 4 ya. Itu linknya sudah saya siapkan. Ada tadi sudah di-share ya di chat, atau nanti kita share lagi di WAG. Untuk teknisnya mungkin nanti peserta Bapak dan Ibu mengupload, kemudian nanti ada review dari tim, nanti kita kembalikan untuk dikembangkan. Untuk materi nanti kita share di akhir acara. Sebentar lagi mungkin ya. Mungkin cukup Pak. Terima kasih Bapak Ibu Mukti nuhun atas atensinya. Ada presensi di kolom komentar di Zoom. Kalau misalkan mau diketik, nanti saya juga akan membagikan di WA group yang ada sayanya. Dari saya terima kasih rekan-rekan guru untuk kebersamaannya. Maaf jika ada salah kata. Semoga
menjadi sesi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gilang, foto bersama dulu mungkin ya, sebelum kelas foto bersama dulu. Oh iya, ya. Iya. Lupa. Yang moto mau siapa? Saya. Nggak apa-apa, saya aja. Nanti yang Di foto. screenshot nanti. Pak Din mana Pak Din? Oke. Pak Din pindah ke ruang sebelah katanya, Bu. Ih, di foto Ada dulu. ini. Foto dulu bentar. Ya, mangga. Ya, ini saya ada nih. Halo, Pak Yadi tuh, Pak Yadi. Ya, Pak Yadi foto dulu, Pak. Ya, sok dipoto dulu. Siap. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Silakan. Bentar. Oh, so siap. Ya, Pak Madin mah sudah ke Pak Rektor katanya, Pak Yadi kita saja jadinya. Oke. Siap. Dikomando sama Bu Mupi. Ya. Aduh. Ini kan ada 7 slide ya. Satu-satu dulu. Ya, Baba ya. Udah satu deh. Oke, 1, 2. Slide 1 sudah. Sekarang slide 2. 1, 2. Pak Gilang mana mukanya? Slide ketiga. Caranya Cemila kita munculkan dia. Sekarang slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Salam literasi. Slide ke-6. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Yadi, Bu Yulia, Bu Mukti, atur nuhun. Terima kasih Ya. semuanya. Ditunggu ya draft proposalnya, ditunggu Ibu dan Bapak. Insya Allah. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Ditunggu share materinya. Ya, siap. Bu, Pak.